down, I know you got me, baby. Nah, oke, kali ini kita pertama buat tutorial cara membuat diagram batang di Excel. Nah, caranya yang pertama yaitu kita blok dulu tabelnya ini. Nah, terus kita pergi ke insert, klik pada kolom, terus pilih yang pertama ini karena kita bikinnya dari dua ini. Nah, terus kita geser. Nah, kalau udah digeser gini, agak dikecilin nggak apa-apa, mau terserah, bebas ukurannya seberapa. Ini memang kalau kecilin aja ya. Nah, terus kita klik kita ini tekan ini, kita pencet ini ya yang tanda plus ini. Nah, kita beri data labels ini buat memberikan angka-angka pada di atas ini. Nah, 14, 46 ini adalah angka dari jumlah siswa. Dan yang waktu yang dihabiskan dalam menit ini yang berada di bawah diagram batang ini. Oke. Nah, ini udah. Nah, kita tinggal ganti saja judul tabelnya. Nah, ini kita membuat diagram batang. Jadi kita ganti menjadi diagram batang. Oke. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi kita bisa tambah axis detail. Nah, ini buat penjelasan dari sumbu X dan Y gitu ya. Nah, ini kita beri nama di bagian jumlah siswanya. Nah, yang bagian bawah ini kita ubah menjadi waktu yang dihabiskan dalam menit. Nah, gini ya jadinya hasilnya. Yang bagian data ini itu jumlah siswanya seperti 14, 68, 62, 48. Sorry, salah ya guys. Nah, jadi ini data yang 14, 46 ini adalah jumlah siswa, sedangkan yang di bawah ini 300 sampai 399 dan seterusnya itu merupakan waktu yang dihabiskan dalam menit. Nah, setelah ini sudah selesai. Ini warnanya bisa disesuaikan sama selera kalian aja ya. Nah, ini bisa kita ubah nih warna-warnanya di sini. Misalnya kita mau ubah menjadi warna hijau. Nah, ini bisa berubah menjadi ini. Nah, selanjutnya kita membuat diagram garis. Nah, diagram garis hasilnya seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, caranya kita blok lagi nih tabelnya. Terus kita pergi ke insert. Habis itu kita pilih yang kedua yang bawahnya kolom ini. Nah, kita pilih. Nah, ini kan ada banyak pilihan ya, ada beberapa banyak pilihan nih. Nah, kita pilih yang nomor 4 ini, yang line with markers ini. Kita pilih. Kita pindahkan ya, biar tidak menutupi tabel, tidak menutupi datanya. Nah, bagaimana ini kita membuatnya? Nah, ini kan sudah jadi nih diagram garisnya. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita klik. Lalu kita tekan tombol yang tanda plus ini ya. Nah, terus kita bisa checklist data labels. Nah, sudah muncul kan? Nih, muncul. Nah, data yang ada di garis ini yaitu data yang ini, data jumlah siswa. Nah, itu lebih ya. Nah, buat judul sumbu X dan Y-nya ini axis titles. Nah, kita ganti aja. Yang ininya bagian waktu yang dihabiskan dalam menit. Nah, yang sebelah sini jumlah siswanya. Nah, ini judulnya kita ganti, kita ubah. Ini kita akan membuat diagram garis. Nah, kita ganti menjadi diagram garis. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya diagram garis tuh. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi membuat diagram lingkaran pada Excel. Nah, tampilannya kalau sudah jadi seperti ini, nah kita buat dulu ya caranya. Nah, kita hapus dulu. Nah, yang pertama blok dulu data ini. Setelah itu kita pergi ke insert.
Nah, di sini ada pilihan nih. Di sini udah ada diagram lingkarannya. Nah, kita pilih. Nah, ini disesuaikan kebutuhan teman-teman ya, kebutuhan teman-teman mau yang berbentuk seperti apa, seperti ini bisa, dan seperti ini juga bisa. Nah, kita coba membuat menggunakan seperti ini ya. Nah, ini kita geser. Nah, ini kita klik kanan, kita pilih di sini. Nah, kan kita mau mengubah jumlah siswa ini menjadi persen. Nah, di sini ada pilihannya yang sudah menjadi persen. Nah, ini udah ada persen-persenannya ya. Nah, tinggal klik. Nah, sudah muncul kan ini persen-persennya. Nah, ini karena masih berantakan ya, dilihatnya kurang nyaman. Kita klik kanan, kita pilih format data labels. Nah, setelah itu kita pilih nih di bagian label position. Nah, di sini bagian ini buat mengubah posisi angka-angka yang ada persen-persenannya ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau center ini dia lebih berhempitan, lebih berdekatan. Nah, sedangkan inside ini, nah yang tadi ya awalnya. Nah, kita pilih ya. Nah, kalau outside itu di luar, angkanya di luar. Nah, kalau base ini ada yang di luar dan ada yang di dalam. Nah, karena yang di luar kita pilih yang base width ini ya. Nah, karena yang di luar ini tidak terlihat angkanya, kita ubah warnanya menjadi warna hitam agar lebih jelas. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini karena ini ada bagian yang paling terkecil, kita klik 2 kali. Nah, kita ubah warnanya, klik kanan. Ini kita ganti aja, kita ubah warnanya lebih mencolok agar lebih jelas. Nah, misal warna pink. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 3%, ini agak diperbesar mungkin ya. Oke, biar lebih jelas kita perbesar. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita ubah saja. Yang ini kita ubah warnanya menjadi warna ini mungkin ya. Nah, yang ini kita ubah agar warnanya tidak selaras. Ya, warnanya itu berbeda-beda, jadi kita tidak bingung dalam membedakannya. Nah, ini kan warnanya sudah beda. Nah, yang 700 sampai 799 ini jumlahnya ini 17%. Jadi nih, dari data jumlah siswa 68 ini jadi 17%. Nah, setelah itu kita ganti judulnya. Kita kan ini membuat diagram lingkaran ya. Nah, kita ubah menjadi diagram lingkaran. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini jika kalau terlalu tinggi kita ubah menjadi sini. Kita tarik tuh. Bisa. Nah, kita ini. Nah, kita ubah aja ini ke lebih bawah. Nah, angka 3-nya ini kita pindahkan ke sini. Angka 2-nya kita pindahkan ke sini. Nah, sepertinya guys. Nah, hasilnya seperti ini. Ini 2% itu yang warna pink kecil ini. Nah, 3% itu yang warna biru ini. Nah, seperti ini ya cara membuat diagram lingkaran di Excel. Sangat mudah ya teman-teman, karena di bagian insert ini banyak pilihannya, sudah ada diagramnya langsung. Kita tinggal memilih mau memakai diagram lingkaran, garis, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut sekarang ke histogram dan poligon. Nah, cara membuat histogram dan poligon ini tidak jauh beda dengan membuat diagram garis dan batang. Nah, bedanya ini. Nah, hasilnya kalau sudah selesai seperti ini. Nah, kita ganti. Nih. Nah, ini kita blok ya. Kita blok semua, kita blok. Nah, setelah di blok, kita pilih pergi ke insert ini. Nah, kita pilih kolom yang pertama ini. Nah, ini kita geser aja ya biar tidak menutupi data tabelnya. Nah, setelah itu, ini kita perkecil. Nah, kan sudah nih. Kita klik ini. Klik diagramnya, kita pilih format data series. Nah, dari sini kita bagian ini kita ubah menjadi 0. Bagian gap di sini ya. Nah, karena ini warnanya terlalu tipis sehingga berhempitan dan tidak terlalu jelas batasannya, kita ubah warnanya. Kita pilih border. Setelah itu kita pilih color. Nah, color ini kita pilih yang warna hitam agar lebih jelas. Nah, di bagian width-nya ini kita ubah menjadi 1,5. Nah, sudah tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan.
Nah, setelah klik kanan, kita pilih select data. Nah, ini di seri 1 ini kita edit. Nah, kita edit menjadi histogram ya. Nah, udah selesai menjadi histogram. Kita klik OK. Nah, kita tambah satu lagi untuk bagian poligon. Nah, data poligon ini kita ganti. Nah, data poligon ini kita ambil dari jumlah siswa. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita klik OK. Nah, klik OK lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara ini belum selesai? Kita masih harus mengubah. Nah, yang tabel warna oranye ini kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang series chart type ini. Kita pilih combo. Setelah itu kita pilih yang pertama ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita tinggal klik tombol plus ini untuk menambahkan judul sumbu X dan sumbu Y dan judulnya. Nah, kita ganti, kita ubah namanya menjadi histogram dan poligon. Dan yang bawah ini kita ubah menjadi data histogram, dan yang samping ini kita ubah menjadi data poligon. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Nah, agar kita lebih memahami mana bagian diagram histogram dan diagram poligon, kita klik tanda plus ini, kita pilih legend. Nah, kan ini sudah tertera yang warna biru ini adalah histogram, dan yang warna oranye ini, garis oranye, yaitu poligon. Nah, kita bisa tambahkan angka-angka pada atas diagram ini. Nah, caranya kita klik diagram, saya klik yang warna biru karena jika kita klik bagian sininya saja itu akan menumpuk seperti ini. Nah, seperti ini tidak akan rapi. Nah, saya akan mengklik salah satu diagram saja, contohnya diagram histogramnya. Nah, kita klik data labels. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari data ini 14, 46, 58 ini data dari jumlah siswa. Nah, sesuaikan ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari data ini kita sudah selesai. Nah, garis oranye ini adalah poligon dan garis biru ini adalah histogram. Nah, ini bisa teman-teman ubah juga warnanya, bebas sesuai selera teman-teman. Ini bisa warna pink. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman.